Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Endang, NPM 2105170079, ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu bahan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindrawati dari Profesor Molengraf bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari ensiklopedia bebas Wikipedia bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Dan bagi perusahaan terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama itu usaha perseorangan, yaitu salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Yang kedua ada firma, suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Yang ketiga ada CV, adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Yang keempat ada PT, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Yang kelima ada persero, suatu persekutuan untuk menunjukkan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Selanjutnya ada perum. Kegiatan usaha perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum bagi kepentingan di bidang produksi. Yang selanjutnya ada perjan. Kegiatan usaha perjan ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum. Yang terakhir ada koperasi, berarti bekerja bersama-sama dari kata ko dan operasi. Jadi koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama, bukanlah merupakan konsentrasi modal. Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, kelebihan perseroan. Mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan. Yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu wirausaha. Yang ketiga, perbuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankan. Ada kekurangan perseroan. Yang pertama, tanggung jawab utang yang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi pemilik. Yang kedua, jarang ada yang bertahan lama. Yang ketiga, relatif sulit bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Selanjutnya ada kebaikan firma dan keburukan firma. Kebaikan firma yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Yang kedua, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Keburukan firma yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.
Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Kelebihan CV dan kekurangan CV. Kelebihannya, mudah pembentukannya, aspek formal serta biaya yang harus ditanggung untuk pendiriannya sangat mudah. Yang kedua, imbalan yang langsung diberikan di mana para pendiri dapat langsung menikmati keuntungan-keuntungan yang diperolehnya. Yang ketiga, ada pertumbuhan serta unjuk kerja yang umumnya baik. Kekurangan CV, adanya pembagian utang yang tidak berimbang di mana seorang mitra harus menanggung seluruh utang dari persekutuan yang ada. Kedua, jarang ada yang bertahan lama. Yang ketiga, relatif sulit untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang terakhir, banyak terjadi persekutuan dijalankan dengan bergantung hanya pada pola pikir general partner, sehingga apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis yang akan digelutinya, maka ancaman kegagalannya sangat besar. Kelebihan PT dan kekurangan PT. Kelebihannya adanya tanggung jawab atas utang terbatas, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimiliki, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas, relatif nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunganya rendah. Yang terakhir, adanya kemungkinan untuk ahli teknologi dan ilmu di mana para pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Kekurangan PT, keterbatasan dalam jenis-jenis bidang usaha yang dijalankan, adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT. Yang terakhir, adanya kewajiban untuk membuat laporan ke berbagai pihak. Kelebihan persero dan kelemahan persero. Kelebihan persero, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan, terdapat jaminan rahasia dan badan usaha, bentuk pengelola yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Kelemahan persero, perkembangan usaha akan sangat kecil, jaminan kelangsungan untuk menjadi kurang diandalkan bila pihak pemilik yang meninggal, kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Kelebihan Perum, menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Keburukan Perum, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas. Kelebihan koperasi, mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, rasa sukarela dan terbuka. Kekurangan koperasi, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota, memiliki daya saing lemah. Terus, manfaat perusahaan. Menurut saya, sebagai penyedia produk barang atau jasa, manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa seperti yang kita ketahui bersama. Aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produksi dan juga jasa bagi masyarakat umum, khususnya yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah nominal uang tertentu. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja dalam menjalankan aktivitas usahanya. Setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Manfaat yang ketiga, media investasi bagi kalangan pembisnis. Perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan. Media mencari keuntungan seperti yang dijelaskan di atas. Perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan atau pemegang saham. Manfaat yang kelima, pemasukan negara dalam aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan biasa diwajibkan untuk menyetor kepada pajak negara. Beberapa jenis pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada negara yaitu pajak badan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor, dan berbagai macam pajaknya.
Manfaat keenam, peningkatan cadangan devisa manfaat perusahaan yang terakhir sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga negara. Tujuan perusahaan, menurut saya, memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu, mencapai keuntungan maksimal, mempertahankan kelangsungan hidup, mengajar pertumbuhan, menampung tenaga kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertujuan untuk melakukan pelayanan untuk masyarakat selaku konsumen, yang dengan hal ini akan mengakibatkannya timbulnya keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan distribusi atas produk barang ataupun jasa dari perusahaannya. Ya, penjelasan dari saya tentang bentuk perusahaan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.